Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampuh Makul Pendidikan Karakter Bapak Dr. Wahab MAG, dan yang kami hormati teman-teman yang menonton video. Semoga kalian bisa menambahkan pengalaman dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Maha Satu tanpa sekutu, Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang tanpa pandang. Karena berkat beliaulah kita bisa mengerjakan presentasi analisis pendidikan karakter. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas legendaris dunia Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat ekspansi beliaulah kita bisa memilih mana yang harus diasumsi dan mana yang harus dieliminasi. Langsung saja di sini saya akan membawakan presentasi dengan tema yaitu Yasinan pada malam Jumat. Di sini saya akan membahas pengertian tradisi terdahulu. Tradisi berasal dari bahasa Latin disebut tradio, yang berarti diteruskan. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat atau di agama atau masyarakat sosial. Menurut Kamus KBBI, tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat. Mungkin bagi teman-teman sudah tidak awam lagi mendengarkan tradisi Yasinan pada malam Jumat, karena bukan hanya di suku Madura, walaupun di suku Melayu itu biasanya ada gitu. Di sini saya akan membahas tradisi Yasinan di Sungai Ambawang. Awal mulanya dibentuk tradisi ritual Yasinan pada malam Jumat dibentuk pada tahun 2002, sehingga sampai sekarang anggotanya itu tetap istiqomah, walaupun itu ada dari segelintiran orang yang tidak istiqomah, tapi alhamdulillah tetap berjalan sampai sekarang. Dan berkat ketabahan dan keistiqomahannya masyarakat Sungai Ambawang alhamdulillah tetap diistiqomahkan, bahkan itu bisa menambah peserta yang datang pada malam Jumat tersebut. Tujuan sendiri dari Yasinan pada malam Jumat tersebut yaitu untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, dan juga sebuah tradisi baik karena mengajak orang-orang untuk membaca Al-Quran. Di sini tradisi Yasinan itu tidak bertentangan dengan agama, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dibawakan oleh Abu Hurairah, saya akan membacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'i wajhillah ghufira lahu fi tilka lailatin. Kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat karena Allah, maka saya akan mengampuni dosanya orang yang baca surah Yasin tersebut. Itu dari hadis yang dibawakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tradisi Yasinan pada malam Jumat itu tidak bertentangan untuk agama, karena saya masih belum menemukan dalil yang menjelaskan bahwa pada malam Jumat tersebut dilarang untuk membaca surah Yasin, bahkan tidak bolehkannya untuk baca. Maka hal tersebut tidak bertentangan untuk agama. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang yang menemukan dalil
ataupun yang menemukan larangan untuk membaca Yasin pada malam Jumat bisa terterakan ataupun di komen nanti, biar kita kaji kembali apakah mana yang betul, mana yang salah gitu. Dan banyak juga yang bertanya kenapa tradisi Yasinan itu dibaca pada malam Jumat, apakah, dan ada yang bertanya lagi berapa kali itu tradisi Yasinan itu, apa 1 bulan. Nah di sini waktu saya wawancara pada Kiai Haji Miski itu menjelaskan, menerangkan bahwa tahlilan itu diadakan dalam 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Dan kenapa itu? Saya itu menanyakan kepada Pak Miski, kenapa saya itu diadakan pada malam Jumat, karena Pak Miski itu menyebutkan bahwa malam Jumat itu adalah malam Sayyidul Ayyam. Jadi Sayyidul Ayyam. Nah, pelaksanaan ini terkadang diadakan di rumah ataupun di masjid, dan kadang orang berebut untuk menari untuk mengadakan tradisi Yasinan di rumahnya. Nah, mungkin mendapatkan barokah Yasin atau mendapatkan perkumpulan karena silaturahmi, mereka sangat senang sehingga masyarakat merebut-rebut ingin mengadakan di rumahnya sendiri. Nah, dan tradisi Yasinan ini dilakukan biasanya itu setelah sholat maghrib, dan pelaksanaannya itu sekitaran 1 jam kadang lebih. Dan alhamdulillah dalam tradisi Yasinan ini tidak ada yang bertentangan dalam agama. Itu yang dibaca dalam tradisi Yasinan itu, yang pertama itu Yasin, yang kedua biasanya itu ditambah bacaan Syaraqul Anam, terkadang itu ditambah dengan tahlil gitu, tergantung dari yang membawakan acara tersebut, kiai tersebut. Nah, di sini Pak Miski mengatakan sebagai tokoh agama di Sungai Ambawang mengatakan bahwa hal tersebut emang terjadi di Sungai Ambawang. Masyarakat Sungai Ambawang ini merebut-rebut untuk ingin mengadakan sendiri di rumahnya, karena mungkin mendapatkan barokahnya ataupun gimana, saya belum tahu. Dan manfaat dari Yasinan itu adalah ikhtiar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu untuk diri sendiri, yang kedua yaitu untuk saudara yang meninggal, dan yang ketiga itu mengikat silaturahmi persaudaraan, mengingat akan kematian, mengisi rohani, serta menjadi media efektif dakwah. Nah, kenapa? Karena kenapa bisa dikatakan media efektif dakwah? Karena di sini kita terkadang kalau sudah selesai itu diisi sedikit dengan tausiah untuk mana yang haram gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dari analisis saya ataupun dari tutur kata bahasa saya ataupun dari tingkah laku saya mohon maaf, karena saya juga manusia, al-insan mahul khata' wan nisyan. Ataupun ada salah satu teman-teman yang menonton video ini, ada yang dari Sungai Ambawang, atau ada kesalahan ketika saya analisis, mungkin nanti kita konsultasi masalah yang dari kekurangan saya. Mungkin hanya itu dari imbauan saya, presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.